Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Arif Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 24090084. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proyek saya, yaitu proyek mata UAS. Proyek UAS mata kuliah data mining, dan yang berjudul yaitu adalah prediksi stroke yang menggunakan big algoritma, yaitu dimana yang pertama adalah logistic regression, yang kedua random forest, dan yang ketiga support vector machine. Pada penelitian kali ini ataupun pada proyek kali ini, yaitu dilatar belakangi dimana stroke itu adalah menjadi penyebab kecacatan bahkan kematian di berbagai negara. Jadi dengan tujuan saya untuk membuat proyek ini adalah yaitu memprediksi stroke sehingga bisa untuk memprediksi dan juga untuk pencegahan dini dengan gejala-gejala stroke. Yang dimana di sini saya mengambil dataset dari Kaggle, yaitu adalah ya namanya pokoknya data stroke lah karena panjang gitu apa yang nama datasetnya, yang dimana berisi data yaitu ada 5110 data dan berapa itu saya lupa. Kita lanjut kita ke kode, yaitu yang pertama data understanding, yang dimana di sini kita akan mengimport beberapa library yang kita butuhkan, yaitu yang pertama ada import Kaggle Hub, yang dimana itu untuk mengunduh dataset, yang kedua yaitu adalah import pandas yang dimana untuk memanipulasi dan analisis data, yang ketiga itu ada NumPy yaitu untuk komputasi numerik, yang keempat ada matplotlib.pypilot yang dimana itu untuk membuat visualisasinya, yang ke berapa ini kelima yaitu ada Seaborn untuk visualisasi data yang lebih menarik, hampir sama si Matplotlib sama Seaborn itu untuk visualisasi, tapi di Seaborn itu lebih kayak mana ya, gambarnya lebih bagus lah. Yang terakhir itu adalah import OS yang dimana untuk mengatur path file. Di sini juga kita mengambil apa ya di model library skiller model selection, dimana kita mengimport random split dan yang lain-lain, masih banyak banget ini. Mungkin kita langsung ke datasetnya. Nah, setelah mengimport tadi, yaitu kita mendownload set dari Kaggle yang dimana terhubung oleh import Kaggle Hub, yang dimana di sini kita namakan pet Kaggle Hub dataset sesuai dataset yang kita inginkan. Dan setelah kita download, harusnya kita baca yaitu pet yang kita beri nama variable ataupun kita namakan yaitu pet_csv, yang dimana sama dalamnya itu adalah sama dengan os.pet.join. Yang pet itu dari mana? Dari yang atas. Yang setelah itu di bawahnya ada df data, atau ya itu singkatan panjangan itu adalah data frame sama dengan pd.csv, yaitu untuk membaca dataset dalam data frame, dan kebetulan datasetnya itu berupa csv. Dan setelah itu menampilkan 5 data pertama, yaitu ada data frame.head, ini data pertamanya 5 baris pertama, dan ini yaitu adalah dimensi dataset. Sebenarnya sih nggak terlalu butuh amat ya, itu cuman pengen tahu aja dimensinya berapa, yaitu, dan di sini jumlah baris dan kolomnya yaitu ada di 5110 dan kolomnya itu ada 12. Sini juga kita menampilkan informasi dataset ya, yaitu menggunakan dataframe.info, di mana di sini ada kolomnya yaitu ada ID, gender, age, dan selanjutnya, yaitu di sini ada tipe datanya, yaitu untuk tipe datanya apa aja sih, misal dari ID itu integer, gender itu objek, dan lain-lain. Jadi itu ada di statistik deskriptif, yaitu kita menggunakan fungsi describe, di mana itu kita pengen tahu sih, dan kita ingin tahu nilai rata-ratanya, average-nya, minimalnya, dan yang lain-lain, bahkan standar deviasinya pun ada di sini. Sekarang kita mencari missing value-nya, di mana di sini missing deh. Kita menggunakan perintah missing .dataframe.is0 dan bla 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 bla. Dan selanjutnya itu ada jumlah missing ada di PMI. Itu sekitar 201. Nah, di sini penanganan missing value-nya yaitu dengan perintah deh. Itu di sini mengisi nilai kosong pada kolom PMI dengan nilai median. Berdasarkan hasil pengecekan, kolom PMI itu memiliki nilai kosong tetap, missing value terdapat di atas dan mengganti nilai kosong menggunakan median karena metode ini lebih stabil atau nilai ekstrim sehingga tidak banyak mengaruhi distribusi data. Kalau dihapus itu juga rawan juga. Untuk data duplikat, alhamdulillah aman, nggak ada data duplikat. Yang selanjutnya itu adalah pengecekan tipe data, karena tipe datanya masih ada yang integer, objek, float. Selanjutnya itu ada EDA, eksplorasi data. Mana sih? Di sini distribusi targetnya, di sini kita juga memvisualisasikannya. Nah, ini visualisasi ini menggunakan untuk mengetahui jumlah data pada masing-masing kelas target, yaitu pasien yang mengalami stroke dan yang tidak mengalami stroke. Dan di sini yaitu distribusinya ini baru ya visualisasi sama ini distribusinya sampai kita ke jati jantungnya sesuai targetnya. Terus ini kita dapat layar. Langsung lanjut.
Berdasarkan hasil visualisasi Foxtrot yang terdapat beberapa nilai yang teridentifikasi sebagai outlier pada variabel usia dan BMI. Namun outlier tersebut tidak dihapus karena masih merepresentasikan kondisi nyata pasien dan berpotensi menjadi informasi penting dalam prediksi stroke. Itu ada di situ adalah pengakuan. Ya. Sekarang kita encode, yaitu ada mengencoding data yang masih bertipe kategorikal. Di sini kita menggunakan prompt clear pre-processing, import dari label clear, mengimport data encoder, yaitu untuk mengencode. Di sini yang akan diencode itu adalah gender, marriage, or type, residence type, smoking status. Yang dimana di sini menggunakan well, or call in categorical. Dan setelah itu menampilkan 5 garis pertama setelah di encode. Setelah itu kita akan menentukan fitur dan targetnya. Ini x variable n sama dengan df.drop id access. Nah gini. Selanjutnya itu adalah data training and testing. Duplikat data ini, duplikat kode. Di sini ada from. Nah, model selection, import dan test split, yang dimana kita akan menggunakan untuk membuat data train dan data test. Di sini ada rumusnya, yaitu extrain, extest, extrain, yang dimana akan digunakan sebagai train test split. Yang dan hasilnya yaitu adalah kita tampilkan yaitu menggunakan print. Data trainingnya yaitu menggunakan variable extrain shape dot shape ya. Data trainingnya yaitu ada 4088 dan kolomnya 11, dan tentu data testingnya yaitu ada 1022 data dan 11. Untuk menyimbangkan datanya, kita menggunakan smooth, yang dimana smooth itu digunakan karena jumlah data stroke-nya lebih sedikit dibandingkan data tidak stroke. Metode ini membuat data sintetis pada kelas minoritas agar distribusi data menjadi lebih seimbang. From imburn.oversampling import smooth, dimana di smooth ini itu cuma menyimbangkan data sih misalnya, dan hasilnya kayak gini, stroke akhirnya disimbangkan sama-sama setengah-setengah. Selanjutnya baru kita ke standarisasi datanya, yaitu menggunakan standar scalar seperti itu. Selanjutnya itu kita akan masukkan ke modul yang pertama nih, adalah logistic regression, yang dimana di sini menggunakan fungsi. Nah ini udah panjang kali. Nah di sini the from screen linear underscore model import logistic regression, yang dimana di sini kita menggunakan variable logreg untuk menyimpan fungsi logistic regression. Terus logreg.fit kita gabungkan dengan data train dan data test. Nah, terus kita setelah itu menampilkan hasil yang telah dilatih menggunakan model logistic regression. Itu kita print akurasinya, presisi, recall, dan F1 score. Di sini muncul yaitu logistic regression, akurasi segini, precision segini, recall segini, F1 score segini. Ini dia mengklasifikasi report, precision, recall, F1 support gini. Ini itu visualisasi data, confusion metric lagi, confusion metricnya yang gini. Selanjutnya yaitu kita ke model kedua, yaitu random forest classifier. Kita menggunakan variable rf untuk menyimpan random forest classifier-nya. Kita v dengan data trainnya, dan setelah itu kita predik dengan data testnya. Di sini kita menampilkan yaitu sama akurasi, precision, recall, F1 score, dan hasilnya yaitu ada di ini. Kita melihat jumlah prediksi setiap kelasnya, yang stroke dan tidak stroke-nya ya. Kemudian di sini ada print classification report-nya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada confusion metricnya juga, prediksi dan aktualnya. Selanjutnya itu kita model ketiga, yaitu ada support vector machine, yang dimana ya ini adalah model ketiganya, yaitu kita gunakan SVM ataupun variabelnya itu untuk kita latih dan kita tes prediksinya. Terus kita print akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya nih. Dan ini hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada di print classification, hampir sama semua sih. Ini hasilnya. Dan selanjutnya adalah confusion metricnya antara prediksi dan aktualnya. Untuk evaluasinya kita menggunakan ini. Itu adalah perbandingan modelnya. Kita membuat sebuah perbandingan logistik.
Seperti itu. Mungkin dari saya segitu aja ya, karena udah terlalu panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.